Halo, kembali lagi dengan saya di kelas geografi. Untuk materi kali ini, kita akan belajar tentang sumber daya alam benua Asia dan benua yang lainnya, yang meliputi benua Asia itu sendiri, kemudian benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, dan benua Australia. Manusia hidup di bumi ini membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam ini sangat beragam jenisnya, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya. Kemudian ada juga yang tidak dapat diperbaharui seperti pertambangan minyak bumi, batu bara, gas alam, serta pertambangan yang lainnya. Selain itu, sumber daya alam juga ada yang tersedia cukup melimpah, ada juga yang jumlahnya sangat sedikit. Tidak semua wilayah di bumi ini memiliki atau kaya akan sumber daya alam. Dan semua benua memiliki beragam jenis sumber daya alam yang masing-masing memiliki karakteristik tertentu, baik yang ada di daratan maupun di lautan. Sumber daya alam yang ada di daratan misalnya pertanian dan perkebunan, kemudian ada pertambangan, dan yang ada di lautan misalnya hasil ikan dan hasil dari biota laut yang lainnya. Semuanya itu dapat memberikan manfaat bagi seluruh manusia yang tinggal di berbagai benua. Oke, pada bab ini kita akan membahas potensi sumber daya alam yang ada di benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, dan benua Australia, baik yang ada di lautan maupun yang ada di daratan. Oke, untuk pembahasannya mari kita simak video berikut ini. Potensi sumber daya alam benua Asia. Yang pertama, potensi sumber daya alam yang ada di darat meliputi 1. Pertanian dan perkebunan. Di wilayah Asia, padi merupakan hasil pertanian utama di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Korea, dan Tiongkok. Kemudian, gandum merupakan hasil pertanian utama Asia Tengah. Peternakan domba dan kambing berada hampir di seluruh wilayah Asia. Hasil komoditas ekspor mencakup teh, gula, karet, dan kelapa. Buah-buahan tropis dihasilkan dari wilayah Asia Tenggara, dan Asia Barat memiliki wilayah yang kering, sehingga daerah ini paling sedikit menghasilkan sumber daya pertanian. Selanjutnya, poin kedua adalah pertambangan. Tiongkok menghasilkan aluminium, emas, timah, dan batu bara. Kemudian, India penghasil aluminium, biji besi, kromium, dan mangan. Selanjutnya, Indonesia penghasil utama batu bara, emas, timah, dan tembaga. Dan yang terakhir, cadangan minyak bumi dan gas terdapat di Arab Saudi, Iran, Irak, dan Uni Emirat Arab, serta Qatar. Kemudian, potensi sumber daya alam yang ada di laut. Yang pertama, 6 dari 10 negara penghasil ikan dunia ada di Asia, yaitu Tiongkok, Indonesia, Jepang, India, Filipina, dan Myanmar. Kemudian, Asia menghasilkan sekitar 50% hasil tangkapan ikan dunia dan sekitar 90%
hasil peternakan ikan dunia. Potensi sumber daya alam benua Amerika. Yang pertama, potensi sumber daya alam yang ada di darat, meliputi pertanian dan perkebunan, Amerika Serikat merupakan negara pertanian terbesar di dunia. Hasil ekspor Amerika Serikat meliputi gandum, kacang kedelai, beras, kapas, dan tembakau. Kemudian, perkebunan dan peternakan merupakan sektor penting di Amerika Selatan. Hasil perkebunan Amerika Selatan yaitu kopi, coklat, tebu, nanas, dan pisang. Kemudian, Argentina merupakan negara penghasil daging terbesar. Selanjutnya adalah pertambangan. Amerika Utara kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, biji besi, tembaga, dan timah. Minyak bumi terdapat di daerah selatan Amerika Serikat, Alaska, barat Kanada, dan timur Meksiko. Gas alam terdapat di Texas, Oklahoma, Louisiana, dan Alberta. Cadangan biji besi terdapat di sekitar danau-danau besar dan wilayah Quebec, Labrador. Amerika Selatan kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, biji besi, tembaga, dan intan. Di pegunungan Andes terdapat pertambangan tembaga, timah, dan zinc. Di Brasil terdapat pertambangan batu mulia seperti zamrud dan topaz. Kemudian, potensi sumber daya alam yang ada di laut. Yang pertama, Amerika Utara memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar. Perikanan di Kanada dijalankan dengan menggunakan teknologi tinggi. Daerah penangkapan ikan Kanada terdapat di timur Newfoundland dan Nova Scotia. Jenis ikan yang ditangkap mencakup ikan salmon dan herring. Amerika Selatan memiliki SDA ikan cukup besar, yaitu sekitar 45% dari perikanan dunia. Peru dan Chile merupakan penghasil ikan terbesar di Amerika Selatan. Peru menghasilkan ikan herring kecil, sarden, dan makarel. Chile, hasil ikannya terbesar adalah makarel. Potensi sumber daya alam benua Eropa. Yang pertama, potensi sumber daya alam yang ada di darat, meliputi pertanian dan perkebunan, pendapatan dari sektor pertanian dan perkebunan di Eropa kalah dengan sektor jasa dan manufaktur. Yang kedua, Belanda menjadi negara eksportir pangan terbesar kedua di dunia dari segi nilai. Yang ketiga, Belanda menggunakan rumah kaca atau greenhouse untuk menanam tumbuhan dengan suhu yang dapat diatur. Selanjutnya, yang kedua di bidang pertambangan. Pertambangan di Eropa antara lain tembaga, gas alam, batu bara, dan minyak bumi. Kemudian Eropa Selatan dan Eropa Timur sebagai penghasil gas alam, minyak bumi, dan mineral. Yang terakhir,
cadangan minyak bumi dan gas alam Rusia merupakan salah satu terbesar di dunia. Selanjutnya, untuk potensi sumber daya alam yang ada di lautan. Meliputi penghasil ikan di Eropa berada di sebelah timur Samudra Atlantik dan Mediterania. Negara Eropa penghasil ikan antara lain Spanyol, Denmark, Inggris, dan Prancis. Jenis ikan di wilayah Eropa antara lain ikan herring, cod, dan makarel. Hasil ikan budidaya meliputi ikan musel, trot pelangi, salmon, dan kakap putih. Potensi sumber daya alam benua Afrika. Yang pertama, potensi sumber daya alam yang ada di darat. Meliputi pertanian dan perkebunan. Afrika merupakan pengekspor hasil-hasil pertanian dan perkebunan. Wilayah barat Afrika penghasil pertanian ketela, sedangkan wilayah selatan penghasil pertanian jagung, gandum, dan padi. Hasil pertanian dan perkebunan yang diekspor meliputi kapas, teh, kopi, ketela, kacang, minyak sawit, dan kayu. Kayu yang diekspor meliputi kayu mahoni dan okweme yang dihasilkan dari Kongo, Kamerun, Republik Afrika Tengah, dan Gabon. Selanjutnya, dalam bidang pertambangan. Afrika memiliki cadangan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, batu bara, emas, uranium, dan perak. Penghasil minyak bumi utama terdapat di Sudan, Nigeria, Libya, Aljazair, Mesir, dan Angola. Kemudian, hasil pertambangan mineral seperti tembaga terdapat di Kongo dan Intan, yaitu wilayah Sierra Leone, Angola, dan Botswana. Selanjutnya, potensi sumber daya alam yang ada di laut. Perikanan berada di sepanjang pesisir pantai Afrika. Kemudian, negara penghasil ikan antara lain Namibia, Afrika Selatan, Eritrea, Djibouti, Somalia, dan Kenya. Pesisir Afrika menghasilkan beberapa jenis ikan seperti ikan herring, sarden, tuna, cod, dan hodok. Potensi sumber daya alam benua Australia. Yang pertama, potensi sumber daya alam yang ada di darat. Meliputi pertanian dan perkebunan. Australia memiliki potensi hasil hutan yang cukup besar.
Pohon yang ditanam meliputi pohon cepat tumbuh seperti eukaliptus dan pinus. Produk hasil hutan antara lain kayu potong, kayu panel, kertas, dan serpih kayu. Selanjutnya, sumber daya alam pertambangan. Australia merupakan penghasil opal dan eksportir terbesar batu bara di dunia. Australia juga penghasil barang tambang biji besi, nikel, uranium, dan intan. Negara Selandia Baru penghasil batu bara, perak, biji besi, dan emas. Oke, kemudian potensi sumber daya alam yang ada di laut. Hasil laut mencapai sekitar 2/3 produksi perikanan Australia. Australia juga penghasil lobster, udang, dan mutiara. Hasil ekspor utama Selandia Baru meliputi musel, lobster, cumi, dan salmon. 90% hasil perikanan Selandia Baru diekspor ke negara-negara lain. Oke, sampai di sini materi tentang potensi sumber daya alam benua Asia dan benua lainnya. Sampai jumpa lagi di materi-materi selanjutnya.